Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Innal hamdalillah ala sawabiqi ni'amihi wa alsiyah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati dan saya banggakan Sekum PP Muhammadiyah Mas Prof. Mukti, Ketua Umum PP Aisyah yang baru, Dr. Urbaniyah, juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasihatul Aisyah yang baru, Mbak Aryati Ina Puspitasari, dan Al-Ustadz Azaki Khairuddin, bentar lagi dokter. Alhamdulillah pada malam hari ini kita pengajian umum pertama untuk PP Muhammadiyah periode yang baru. Periodenya yang baru, tapi ketum dan sekumnya stok lama sebenarnya Mas Ajaki. Yang baru betul-betul itu ya Ketua Umum Aisyah dan NA, itu baru. Kalau kami ini bahan dasarnya bahan lama itu. Dan para hadirin peserta pengajian yang hadir di Zoom maupun di TV-mu serta di berbagai tempat, mungkin ada yang hadir secara kolektif untuk mengikuti pengajian ini. Kami sampaikan semoga Allah melimpahkan berkah, rahmat dan karunia-Nya untuk kita, sehingga ketika kita pada malam hari ini mengawali pengajian pertama, sekaligus tentu juga pada bulan ini kita mulai melakukan langkah-langkah awal melaksanakan hasil Muktamar Muhammadiyah, Aisyah, dan Nasiah. Tentu yang selalu kita harapkan ada di dalam ridho dan karunia-Nya. Sebagaimana tujuan hidup kita, Muhammadur Rasulullah waladina ma'ahu asyiddau 'alal kufar rahamahu bainahum yabtaghuna fadlan minallah wa ridwan. Di yabtaghuna fadlan minallah wa ridwan, senantiasa mengharap anugerah Allah dan keridoannya, baik di dunia, lebih-lebih nanti di hari akhir ketika kita tentu dalam ridhonya masuk dalam Jannatun Naim. Yang kedua, kita telah menjadi bagian dari proses Muktamar Muhammadiyah, juga Aisyah dan Nasiah, dalam beragam posisi dan peran, yang kita bersyukur Muktamar 3 yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah, Aisyah, dan Nasiah ini berjalan dengan lancar, baik, kemudian juga sukses, dan tidak kalah pentingnya menghasilkan keputusan-keputusan terbaik. Kenapa disebut keputusan terbaik? Karena itu adalah hasil maksimal dari seluruh muktamirat yang semuanya memiliki pengalaman, memiliki kearifan, memiliki kesadaran kolektif untuk membawa Muhammadiyah, Aisyah, dan Nasiah menjadi lebih maju. Bahkan kita tasyakur binikmah karena banyak pihak yang memberi apresiasi tinggi terhadap muktamar kita, yakni muktamar teladan dalam beberapa media, yang tentu kita terima apresiasi itu dengan tetap kerendahan hati, tetapi dengan tasyakur. Karena apa? Karena proses seperti ini tidak sekali jadi. Ini merupakan bagian dari
culture, dari budaya yang hidup di Muhammadiyah, Aisyah, Nasiyah, dan seluruh komponen persyarikatan, dan sekaligus sudah teruji dalam berbagai muktamar. Dinamika selalu ada sebagai bagian dari hukum hidup kita sebagai manusia yang selalu punya dimensi-dimensi indrawi dan duniawi, tetapi secara keseluruhan bahwa kita bisa menyelenggarakan muktamar menjadi muktamar yang selalu saya sebut sebagai sebuah motivasi dan sekaligus juga sebagai sebuah koridor, muktamar yang bermarwah, muktamar yang uswah hasanah, dan muktamar yang berkemajuan. Nah, kita menghadiri pembukaan misalkan, betapa bangganya kita. Dan bahkan orang lain juga, tamu-tamu yang ada di sekitar kami itu, selain Pak Presiden dan Ibu Negara, itu memberi apresiasi yang luar biasa dalam penyelenggaraan acara itu. Semuanya takjub. Nah, apa yang kita tampilkan dalam muktamar, baik yang fisik maupun yang dibalik itu, yakni pelaksanaan permusyawaratannya itu sendiri dengan segala hasilnya, sesungguhnya merupakan energi positif. Bisa energi lama yang diperbaharui, bisa juga menjadi atau ada energi baru yang itu merupakan satu kekuatan yang hidup dan menyatu dengan DNA-nya Muhammadiyah. Jadi ketika kita ingin berbicara tentang energi baru untuk Muhammadiyah, Aisyah, dan NA ke depan, sesungguhnya kita sudah punya modal energi itu. Mungkin berupa energi kinetik gitu ya, dari sebuah benda yang sedang bergerak. Kita belajar fisika elementer kan dulu begitu. Jadi energi itu kan properti dari hukum fisika dari sebuah objek yang bisa berubah bentuk tetapi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan dalam hukum dunia tentu saja. Energi kinetik dari sebuah pergerakan itu kan menyatu dengan pergerakan itu. Bisa juga berupa energi potensial yang ada di dalam sebuah benda yang itu memiliki kekuatan tertentu seperti medan gravitasi, itu kan, listrik dan lain sebagainya. Bahkan juga bisa seperti energi radiasi yang keluar dari cahaya matahari misalkan, yang itu memancarkan panas, tetapi panas itu sendiri kan melahirkan banyak manfaat. Nah, dimensi energi ini dalam Muhammadiyah itu ada yang terdalam, itu yang ada sesuatu yang terdalam, ada sesuatu yang kalau kita mengambilnya pada esensinya, itu hal-hal yang bersifat ruhaniyah dan metafisik, bukan sesuatu yang fisik. Apa sih yang bersifat ruhaniyah dan metafisik itu? Ya pertama tauhid, gitu kan. Tauhid itu energi potensial, energi segala macam energi nyambung di situ sebenarnya. Bahkan Nabi bisa Isra dan Mi'raj itu ya ada dimensi tauhidnya kan, sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, dimensi tauhid ini merupakan kekuatan dasar di dalam pergerakan-pergerakan Islam, dalam hal ini Muhammadiyah. Hanya bedanya bahwa dalam Muhammadiyah itu tauhid itu tidak dibiarkan menjadi pandangan-pandangan metafisik yang bersifat dogmatik, tetapi dia pancarkan, yaitu maka seperti energi kinetik dari sebuah benda bergerak atau radiasi dari sebuah pancaran sinar, dia melahirkan satu manifestasi dorongan gitu, bagi kita. Dengan tauhid, dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
tentu saja dimensi lanjutan dari la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kemudian melahirkan pergerakan orang-orang Muhammadiyah, Aisyah, NA, dan semua kita yang mau berbuat dengan keikhlasan. Ikhlas. Jadi tauhid ditampilkan dalam bentuk ikhlas. Dan ikhlas itu tidak dibicarakan di Muhammadiyah, tapi dipraktekkan dalam hidup, lalu menjadi, bisa jadi jargon, bisa jadi idiom, bahkan menjadi state of mind dan kesadaran kolektif kita. Contohlah, ketika kita mau muktamar itu semua punya energi ikhlas dari pancaran tauhid bahwa kita ini tidak sedang mengejar jabatan, kan gitu semua. Lalu muncul ada gium di Muhammadiyah, jangan cari jabatan, tapi ketika jabatan itu diberikan, kita tunaikan dengan amanah. Bahkan ketika kita diberi amanah itu tidak selalu dalam bentuk posisi jabatan, kita tetap bisa berkhidmah. Maka tidak heran, tidak sedikit banyak orang-orang Muhammadiyah, Aisyah, dan semua angkatan muda Muhammadiyah yang tidak dalam posisi berjabatan, tetapi kiprah dan khidmatnya untuk Muhammadiyah luar biasa. Nah, itulah energi ruhaniyah yang hidup, dan ya ini sifatnya ya punya kekuatan abadi dalam hukum duniawi dan sunatullah yang kokoh dan tidak bisa terkalahkan oleh apapun. Nah, energi ikhlas inilah yang menjadi kekuatan Muhammadiyah yang kemudian dipantulkan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka dengan energi ikhlas itu nanti orang Muhammadiyah itu punya jiwa tulus, punya jiwa tulus itu teruji di kala titik-titik kritis, di kala kecewa, gitu kan, di kala merasa tidak dihargai, kemudian di kala tidak berjabatan dan tidak memperoleh jabatan. Disitulah ujian ikhlas. Saya tidak sedang mengajak kita pada fatalisme, tetapi itu yang hidup dan menjadi kekuatan dahsyat Muhammadiyah. Nah, ketika itu luruh, ketika itu terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan jangka pendek dan hal-hal yang indrawi jangka pendek, ada dimensi indrawi itu memang sunatullah. Tetapi ketika yang indrawi itu mengalahkan yang ruhani dan metafisik, maka yang muncul adalah pragmatisme. Nah, itu yang perlu kita rawat. Maka ketika kita ingin energi baru, kekuatan energi ruhani ini harus tetap hidup. Yang kedua, tauhid dalam Muhammadiyah itu muncul dalam manifestasi alam pikiran dan amaliyah. Jadi bukan berhenti pada pandangan-pandangan tauhid yang bersifat tajrid, ya, pemurnian semata gitu ya. Tapi ada dimensi dinamisasi, ada dimensi transformasinya. Al-Ma'un misalkan, itu contoh paling nyata dari dimensi tauhid yang memunculkan sebuah movement, pergerakan. Dan dari Al-Ma'un itulah kemudian lahir seluruh amal usaha yang punya konotasi pada kesehatan, layanan sosial, dan sebagainya. Yang dalam referensi teori-teori baru disebut dengan, kalau siapa namanya, engineer itu, dengan teologi pembebasan misalkan, ya, teologi pembebasan gitu ya. Jadi Muhammadiyah sudah sejak awal mentransformasikan tauhid ini menjadi sebuah sistem kehidupan yang menjadi energi kolektif kita untuk beramalia. Jadi kesimpulannya bahwa kita punya energi terdalam yang harus terus hidup. Nah, nanti tentu energi baru dalam sebuah pergerakan itu
kita aktualisasikan dalam sistem, begitu kan. Kemudian pemikiran-pemikiran, lalu apalagi relasi-relasi, gitu ya. Dan tentu yang terakhir ya amaliyah nyata dari Muhammadiyah. Jadi setelah kita muktamar, kita jangan berhenti, bahkan kita harus mulai bergerak agar ada dinamika baru. Nah, dinamika baru itu merupakan pancaran dari energi baru kita. Tapi kalau sama saja, misalkan, kalau sama saja dengan yang sebelumnya, itu tidak ada energi baru yang melahirkan satu transformasi. Jadi maka bagaimana energi potensial itu berubah menjadi energi manifest, misalkan. Jadi ini kepentingan kita ke depan. Yang terakhir tentu yang perlu kita selalu bangun itu adalah kolektivitas, kebersamaan, tetapi juga ada dinamika yang memberi ruang pada kerja-kerja inovasi, kerja-kerja ada quantum leap, gitu ya, lompatan, gitu ya. Karena kalau kolektivitas dan kolegialitas yang pasif atau normatif itu bisa menjaga harmoni, tetapi kalau tidak didinamisasi, nanti ya kita hanya menjadi organisasi paguyuban saja. Jadi kolektivitas dan kolegialitas itu harus melahirkan kreativitas, inovasi, dinamisasi, bahkan transformasi. Agar apa? Agar organisasi kita maju, gitu ya. Nah, disinilah ada ruang dinamika untuk bergerak. Tetapi ruang dinamika dalam Muhammadiyah itu selalu ada koridornya. Apa? Sistem. Koridornya itu sistem. Sistem manapun tidak ada yang sempurna, selalu ada plus minus. Tetapi sistem kita ini relatif yang kita anggap terbaik dari banyak hal. Sehingga kenapa sih Muhammadiyah punya 80 perguruan tinggi. Hari ini bahkan sudah keluar Universitas Muhammadiyah Bogoraya, gitu kan. Jadi dan seterusnya, punya amal usaha sekian dan sebagainya, karena sistem ini menjadi koridor kita bergerak. Nah, energi baru ini itu harus dalam banyak dimensi yang saya sebut, gitu ya. Kemudian ada kapitalisasi, ada proses transformasi, bahkan ada proses agregasi, dan disitulah fungsi kepemimpinan. Kepemimpinannya harus kepemimpinan transformatif yang membawa perubahan, memobilisasi potensi, menggerakkan perubahan, mengagendakan masa depan. Dan kita sudah diberikan bahannya oleh muktamar. Tinggal kita juantahkan dalam proses dinamik kepemimpinan. Maka kepemimpinan ke depan ya Muhammadiyah, Aisyah, NA, nanti diikuti juga pemuda, IMM, IPM, dan seterusnya, itu juga di amal usaha yang harus bergerak dinamis, transformatif, agar energi yang kita miliki itu, baik secara ruhaniah maupun alam pikiran dan sistem yang sudah diberi menjadi sebuah medan gerak kita, itu menjadi kekuatan sentrifugal kita untuk membawa kemajuan-kemajuan yang lebih maju, lebih dahsyat, gitu ya. Dan ya karena sentrifugal menjadi meluas, tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa saja misalkan. Tapi Muhammadiyah Aisyah, NA hidup di banyak kawasan luar, gitu ya. Dan bahkan di kawasan-kawasan baru yang mungkin selama ini bukan menjadi arena kita bergerak. Termasuk kaum milenial misalkan. Saya di Iftitah Muktamar menyampaikan, kita berhadapan dengan sebuah generasi generasi milenial, generasi Z, bahkan generasi alpha yang punya state of mind sendiri, punya culture sendiri, dan punya orientasi sendiri. Dan kita harus masuk ke kawasan-kawasan itu dengan energi baru. Kalau tidak, ya kita
akan ketinggalan dari dinamika. Padahal mereka adalah penduduk terbesar ya, sampai dihitungkan sekitar 174 juta dari 271 juta. Nah, ini agenda besar kita. Maka tidak cukup kepemimpinan kita yang dogmatis, normatif, kemudian apalagi juga penuh kerigidan gitu ya. Apa-apa tidak boleh, banyak tidak bolehnya. Bahkan ini kan bukan urusan akidah, tapi urusan muamalah dunyawiyah dalam pergerakan. Maka ya kuncinya di kepemimpinan transformatif yang menggerakkan kehidupan. Jadi saya kunci dengan Al-Quran yang ini mengandung energi pergerakan. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah wali rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Di hai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya yang membawa kita pada kehidupan dan menggerakkan kehidupan itu. Itu energi sebenarnya. Dan dari situlah kita bisa terus belajar. Dan Muhammadiyah akan terus maju karena proses belajar terus-menerus itu. Dan kepada anak-anak muda, ya, NA pemuda, IPM, IMM, dan semuanya itu, mari satukan energi kekuatan kita ini secara kolektif dan tersistem untuk membawa Muhammadiyah, Aisyah, NA, dan seluruh komponen persyarikatan menjadi gerakan yang unggul berkemajuan. Dan Muhammadiyah di Muktamar kemarin dalam programnya memang tagline-nya untuk 5 tahun ke depan adalah Muhammadiyah unggul berkemajuan. Dan itu perlu energi baru yang diakselerasi, diagregasi, dan ditransformasikan oleh kita semua. Karena sifatnya iftitah, ya saya cukupkan sekian sebagai pembuka saja. Nanti Mas Mukti, Mbak Bayin, dan Mbak Ari untuk terus mengelaborasi sekaligus juga menampilkan pesan-pesan dan harapan baru bagaimana kita bergerak ke depan lebih maju lagi untuk kepentingan umat bangsa dan kemanusiaan semesta dalam risalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Terima kasih Mas Azaki dan para peserta semuanya. Saya kembalikan nasru minallah wa fadlun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.